warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ramadan Teduh. Puasa nahan emosi, podcast nambah motivasi. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai lagi di bulan Ramadan, bulan yang Penuh suci ini dan juga bulan yang penuh pahala tentunya ya kita nanti bulan gitu. kita dimana kita ngumpulin pahala nih sebanyak Bener banyaknya. banget Kak Tipa. Jangan sampai kita puasa bangun puasa apa? Tapi Puasa kita sahur. Iya, habis Bangun sahur lagi pas 5:30. Nah, apa itu? Emang benar kalau puasa tidur aja ibadah. Iya, tapi kalau kan nggak kayak gitu keterlaluan, juga. kalau Iya. bikin keluarga lu namanya. Bener Nah, banget. Harus tetap beraktivitas ya kan, buat Iya. teman-teman sobat pulang kampus yang Iya, di karena yang lagi nonton di rumah juga kan kalian lagi puasa. Semoga nonton ini tuh semakin bersemangat untuk menantikan di buka puasa nanti. Nah, tuh. Atau mungkin ada yang nonton lagi buka puasa. Oh iya ya, siapa Iya. tahu ya kan. Kok iya bener banget. Halo semua teman-teman yang studio, tepuk tangan dulu. Gimana teman-teman di studio? Iya ya. Jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 4 ya, jam 4. Jadi kan ini baru selesai sahur. Ini Masih bangun ya, Kak. Iya. Kita juga kasar banget ya. Jadi teman-teman sobat pulang kampus di rumah, podcast Ramadan Teduh ini adalah podcast yang berkolaborasi antara Visip UHAMKA bersama dengan Mediali. Mediali. Jadi udah pasti di sini podcastnya kalian semua lagi nahan emosi, lagi nahan lapar. Iya. Kita di sini cari ilmu bareng-bareng. Bener, karena Biar kan kita semua bisa apa? dapat pahalanya Nah, banyak. Terus kita juga dapat ilmunya langsung dari Iya. narasumber kita kan, Kak. ilmu katanya. Oh iya. Sabar Pak. Oh iya. Benar. Kirain tadi Oh, ada di sini. benar. Tadi saya belum nih, saya juga lagi mikirin Mbak. Kalau Mbak gini kayak gitu saya ngikutinnya gimana? Ya gimana juga diem banget ya. Iya, diambil duluan nih saya. Oke, jadi sobat pulang kampus di rumah, hari ini beda daripada hari sebelumnya. Hari ini kita bakal belajar atau kita bakal dan juga maksudnya Ngebahas, Ya, kita bakal sharing bahas. ilmu buat teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman yang sedang nonton Ya, lagi sedang gitu. nonton di studio. Bener banget. Hari ini tuh sebenarnya kamu Apa tuh, Kak Tipa? banyak banget tren-tren TikTok yang lagi viral. Oh iya, sama Iya. sih di FYP TikTok aku Iya, juga FYP gitu. TikTok kan seru banget nih, banyak Iya, yang viral, bener mulai dari banget. joget-jogetan, terus Iya. terus Ramadan tuh sekarang banyak war-war takjil. Iya, tapi iya. Kak Bunga ya. Tapi ada jujur apa tuh? banget nih, jujur Jujur ya. tuh, kenapa, Izin. kenapa? Iya. DJR nih kalau pas lagi puasa gini, kenapa ya Kak Bunga ya? Kalau kita kenapa tuh? buka viral-viral tuh masih aja ada yang takjilnya nggak enak tuh. Iya, padahal kan bulan Ramadan harusnya kita bisa ngejaga lisan jari kita nggak sih? Benar. Mm-mm. Ada aja yang tulis, ih takjilnya Kurang takjil segar, tahun lalu iya. tuh, masa ini takjil tahun lalu, kalau setahun kan isinya Udah apa tuh? kolak. Batu. Iya. Apa? Jadi Gue nggak ada lo di TikTok gue ngomongin takjil begitu. TikTok aku ada ngomongin takjil, dia bahas tentang takjil. Coba ntar kita lihat lagi ya. Oh beda alurnya. Iya, beda. Makanya jangan ngeliatin takjil mulu. Karena dia udah lapar, Kak. Sebenarnya saya bukan Iya. ngasih takjilnya, yang beli takjil sama yang jual takjil. Aduh, gak boleh gitu kan, Pak. Jadi banyak banget nih. Oh iya, sebelumnya sobat pulang kampus rumah, kita hari ini nggak cuma ngobrol berdua. Bener banget. sama Kak Bunga, tapi kita hari ini ngobrol bareng langsung. Dari Langsung sumbernya. eksklusif, Ya, ya. kalau iya. Langsung. Kita langsung kedatangan ada dua narasumber yang bakal membantu kita supaya nanti kedepannya kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Bener banget. Apalagi di bulan Ramadan, bulan-bulan yang kita Mm-mm. harusnya memupuk pahala, bukan malah memupuk cetan-cetan Dosa-dosa yang- kita apalagi ya. makan. Bapak. Iya. Gawat dong. Jadi, hari ini kita kedatangan ada Mbak Aziza. Ya, beliau adalah salah satu dosen dari psikologi. Dan kita juga kedatangan langsung dari California. Waduh, jauh banget loh dari luar negeri ya ke Indonesia ya. Kayak begini kira. Iya. Soalnya kan sebelumnya udah pernah kesini nih, studio dingin banget. Oh. Jadi gue antisipasi. Makanya kebetulan pas lagi ada, oh bintang tamu siapa? Mbak Indonesia. Kasih 19 semuanya. Waduh, langsung di setting 19 gitu ya. Kita kedatangan langsung juga ada Mbak Intan Melisa. Yeay.
audio ini yang akan membantu kita, mengajarkan kita, membimbing kita supaya menjadi pengguna media sosial Yang lebih bijak. bijak dan lebih ya sesuai lah. Masa iya Bener banget sih. Masa iya langsung pulang? Enggak Oke. dong. Nah, Bunga, melanjut dari pertanyaan aku tadi nih. Aku Gimana sebenarnya- tuh, Kak Tifal? Nah, aku sebenarnya udah nulis nih. Ada beberapa banyak, Iya, pertanyaan gitu ya? Yang ditulis sama dosen kita sebenarnya ya. Iya. Nah, Kayaknya langsung nanya nggak sih, teman-teman udah kepo nggak sih yang Iya. nonton? Udah pengen belajar banget kan Oh, iya, dari iya. narasumber yang keren kita gitu. Kak Bunga, aku bagaimana? Bagaimana? Langsung aja nih ya? Iya. Oke, aku mau langsung nanya sama Mbak Azizah ya. Oke, langsung Ada aja beberapa, ya? Iya, harus pertanyaan. Oke. Kenapa sih Mbak seseorang itu kayak sangat sopan di dunia nyata, tapi kalau di media sosial tuh tiba-tiba mereka tuh ketik seenaknya, dia head comment seenaknya. Padahal kan kita yang baca atau kita yang diserang itu kan rasa sakit hati ya. Itu menurut Mbak Azizah tuh gimana gitu? Oke, aku boleh sedikit sharing ya. Jadi kalau misalnya dalam psikologi itu ada teori yang namanya online disinhibition. Teori Mbak. Iya benar. Berat banget. Aduh, berat banget ya. Berat banget nih. Tenang. Ini akan kita buat menjadi sangat mudah. Langsung itu lagi. Tapi menarik nih Mbak, terkait teori Mas. Ya, namanya adalah online disinhibition effect. Jadi teori ini emang benar-benar menjelaskan kenapa sih akhirnya orang itu bisa menjadi lebih agresif atau lebih terbuka, yang semua masalahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kan di-keep ya. Iya, Kalau iya. bisa jangan ada orang tahu, tapi di media sosial dia malah buka sebanyak-banyaknya. Nah, itu dijelasin pakai teori itu gitu. Nah, tadi pertanyaan Kak Bunga, kenapa akhirnya orang itu Di dunia nyata tuh sopan, tapi Oke. ketika di dunia maya mereka bisa seenaknya gitu. Oke, baik. Nah, itu berdasarkan teori itu, kalau misalnya kita di dunia maya, itu kan kita nggak bisa ngelihat langsung ya. Misalnya kita Iya. ngomong kasar, ih jelek banget sih gitu ya. Apa namanya? Bisa dibilang, ih jelek banget sih, hidup aja syukur gitu kan. Iya, Itu kan iya. jahat banget ya. Jahat banget. Tapi kan ketika kita ngomong, kita nggak pernah kebayang respon orangnya gimana. Iya, benar. Nah, karena kita nggak ada dalam konteks di mana kita akan ketemu orangnya langsung, maka akhirnya kita jadi kayak ya udah tinggal ngomong aja. Terus ada lagi fenomena kalau misalnya gini, pernah nggak dulu kita ngerusakin barang, Iya. orang nggak ngeliat, kita langsung kabur. Iya pernah Gitu sih. ya. Tapi Nah, anak-anak kecil ya kayak gitu. betul. Itu adalah implementasi atau bentuk dari orang yang julid atau yang ngomong kasar, karena orang kan nggak tahu nih ini siapa, apalagi akunnya akun Fake, anonim, iya, anonim. atau bisa jadi nggak pakai nama pribadi Iya. sehingga nggak menampilkan diri dia seutuhnya gitu ya, sehingga ya udah mumpung orang nggak tahu, ya udah aku tabok gitu ya, udah ngomong kasar, abis itu langsung kabur. Nah, jadi bisa dibilang ketika kita dalam berkomunikasi online, kita tuh kayak seakan-akan nggak relate bahwa itu karena itu bukan dunia kita sehari-hari, Iya, ya. sehingga akhirnya nilai-nilai moral itu kayak nggak berlaku dan kita berlindung dari situ. Jadi secara nggak langsung kita menggunakan apa ya, ketidakjelasan di dunia online itu menjadi langkah untuk tidak responsibel atas apa yang kita lakukan. Gitu sih Itu sebenarnya. agak sama berarti kali ya, kalau misalnya kita chattingan kan kalau emot ngakak Iya. iya kan? Wah kayaknya emot ngakaknya banyak banget nih. Padahal aslinya- Ya biasa aja gitu ya. Pakai caps lock. Wak ya. Kalau kita kayak Padahal biasa aja gitu aja. datarnya poker face aja. Iya, benar-benar. Lucu banget nih. Iya. Konsepnya begitu ya. kurang lebih ya, memang. Karena kan kita nggak, orang kan nggak tahu kita aslinya gimana kayak gitu. Jadi digunakanlah itu. Oh tapi biasanya tuh Kak, yang aku lihat nih, Kak Riza, kalau orang biasa sampai komentar udah segitu kan ya Kak, itu rata-rata yang aku lihat tuh head komennya itu pakai rata-rata pakai akun second ya emang. Nah, berarti bisa dibilang kalau kayak gitu karena dia yakin nggak ada orang yang kenal sama dia, ya udah dia unresponsible, nggak ada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apapun kata-katanya, dan dia juga nggak peduli gimana respon orang lain. Mumpung orang nggak tahu, ya gua keluarin aja. Iya. Jadi emang luar biasa seperti itu ya. Apa luar biasa seperti itu maksudnya? Jadi kayak emang seorang orang apa sih yang apa dunia ini? Orang-orang yang Malu lah lagi, komen, gimana ya, komen. Aus. Aus ya. Kita Tahan Kak Tifa. tahan. Tahan. 12 jam lagi buka. Masih jauh. Jadi dari Mbak Aziza tadi aku tangkap tuh kalau misalnya kan emang orang-orang tuh yang head comment itu Iya. rata-rata sifatnya tuh kayak anak kecil gitu ya Kak emang. Bener. kayak,
Dan dia tuh nggak berani nunjukin jati Iya, diri nggak dia berani, gitu loh. iya. Karena dia berlindung dari akun-akun yang emang fake account, anonim gitu. Nah, itu kan kalau aku ngeliat dari perspektif dari Kak Aziza sebagai akademisi, sebagai Kak Intan nih, sebagai praktisi saat ini. Gimana sih Kak ngeliat fenomena bajai kakinya tiga? Gitu. Jadi ngeliat fenomena yang emang sebenarnya bukan baru-baru ini, emang udah lama kan kayak ini terjadi, emang dari mungkin dari medsos ini muncul, dari medsos ini rame, emang banyak banget fenomena terakhir head comment ini, Iya, bener. jari-jari pedas yang Iya, mereka itu iya. keluarkan. Itu gimana Kakak ngeliat hal seperti ini? Ini banyak faktor ya sebenarnya, sampai orang tadi aja sebenarnya saya juga wondering sih, orang seperti apa yang bisa kemudian mengimplementasikan teori tersebut gitu. Karena kalau dari penjelasan Kak Aziza tadi ya, kayaknya nggak semua orang juga punya apa ya, bukan keberanian ya, tapi at least punya hati untuk melakukan itu. Nggak semua orang kan sebenarnya. Berarti kan artinya ada sesuatu yang kemudian memicu makin banyak orang yang justru berani melakukan hal tersebut gitu. Itu kan berarti ada faktor empati, ya kan? Berarti ada faktor juga mungkin edukasi yang mereka miliki juga mungkin belum sampai membuat mereka tidak mau melakukan itu, gitu kan? Nah, artinya ini faktor yang harus dipertanyakan gitu. Kenapa? Nah, maka melihat fenomena ini ya sebenarnya concern. Pertama itu concern banget. Sama yang kedua, bagaimana kita tuh bisa menjawab disrupsi dari teknologi ini. Karena nampaknya disrupsi teknologi ini membuat tadi kan teori yang membuat orang tuh menjadi lebih nyaman untuk bersuara, tapi bersuara dalam hal yang negatif ya. Betul. Artinya Betul, yang betul, menghujat, betul. mencaci. Teknologi itu justru membuat orang jadi nyaman mengekspresikan hujatan dan caci maki itu. Aslinya bisa jadi positif ya Kak ya? Sebenarnya kan bisa jadi Sebenarnya, positif iya. gitu, tapi justru karena ini adalah dua sisi yang Betul. berbeda gitu ya. Betul. Di satu sisi dia bisa jadi positif, di sisi lain dia jadi negatif. Negatif. Justru disrupsi teknologi seperti ini malah menciptakan platform atau ekosistem yang membuat orang nyaman untuk melakukan caci maki. Gitu kan. Berarti ini sebenarnya concerning dan patut banget untuk kita explore lebih jauh. Ada dialog diskusi yang lebih luas lagi antar industri, antar sektor gitu ya, untuk bisa menjawab gimana kemudian jangan sisi yang negatif ini yang justru muncul. Betul, Iya. betul. Gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, dalam pandangan aku sendiri sebagai mahasiswa yang saat ini lagi kerjain tugas akhir, Iya. lagi musim tugas akhir, kebetulan nggak betul. Jadi aku melihat itu sebagai mahasiswa banyak banget Kak. Kalau seandainya kan orang-orang tuh ngirim comment, padahal kan bisa aja kalau seandainya kan dia nggak suka sama Orang itu sama gitu. orang itu atau mungkin sama kontennya, bisa aja seharusnya dia langsung share kan, langsung Skip. skip aja Iya. kan. Tapi kalau dari Mbak Aziza, mungkin aku balik ke Mbak Aziza, kenapa sih seorang itu mungkin bisa akhirnya mandek di situ buat komen itu? Jadi oke. kenapa Iya, sih bener. dia nggak lewatin aja gitu? Kenapa Oke. malah justru Iya, mereka iya, ngetik dan enggak dia nggak suka. Respon Iya. gitu Iya, ya. kenapa dia pada akhirnya dia ngerespon video itu yang seharusnya kalau emang dia nggak suka, ya Langsung toh dilewatin skip, aja. iya. Iya, Itu oke. gimana sih? Nah, sebelumnya aku mau tanya sama Kak Bunga, dan teman-teman yang lain, pernah nggak sih ngempet sebel nih, misalnya nih, kalau kuliah misalnya ada dosen ngasih tugasnya nggak kira-kira gitu ya, banyak banget gitu kan ya. Bulan puasa nggak boleh bohong. Enggak, Iya, bener ya, harus jujur ya. Iya. Tapi jangan kejujuran, Aduh, Kak. saya kalau bimbingan ketemu aku, Bu, bimbingan dong. Iya, kebetulan saya lagi marah. Jauh ya? Iya. Saya juga sebagai dosen agak ngaku gitu ya. Tegasnya rada banyak ya. Iya, Tapi, bener. nah itu kan kadang-kadang ya kita nggak pungkiri kalau misalnya respon itu kadang-kadang ngempet gitu ya, sebel banget. Tapi kan nggak mungkin marah sama dosennya gitu kan ya. Terus kalau udah marah, ngempet, ngeluarinnya kemana? Pernah nggak ketemu orang yang udah emosi, dia sebel banget sama temannya atau nggak Iya. sama siapanya, terus senggol dikit bacok, alias apa sih lu gitu ya tiba-tiba iya, iya. Iya, lagi sensitif sensi banget. gitu. Nah kadang
hate comments itu bisa jadi adalah bentuk penyaluran regulasi emosi yang nggak tepat. Misalnya dia sebelnya sama apa, gitu ya? Sebelnya sama apa? Nggak bisa marah nih. Akhirnya diluapinnya lewat apa, gitu ya? Sehingga akhirnya orang-orang yang dalam kondisi stres, sensitif, atau tadi ada pendaman emosi negatif yang mengganjal, akhirnya dia menjadi orang yang negatif dan mengeluarkan sisi negatifnya itu melalui hate comment. Iya. Gitu. Tapi kalau melihat fenomena ini berarti nggak semua orang hate comment itu emang dirinya kayak gitu, tapi hanya bisa jadi untuk topeng buat kita ngelampiasin apa yang kita rasain gitu. Betul, ya. dan itu juga perlu kita sadari bahwa sebagai orang-orang yang nerima si hate comment itu bukan berarti apa yang mereka lontarkan itu harus kita terima mentah-mentah. Karena aku punya kenalan ceritanya, dia muslim tapi suatu malam dia kontak aku cerita bilang, "Kak, apa aku pindah agama aja ya?" Hah? Langsung tiba-tiba gitu ya. Itu dark banget. Aku Langsung gitu ya. tanyakan, "Kok kenapa kamu mau pindah agama?" Iya, soalnya orang-orang tuh bilang di X buat aku pindah agama aja. Masa muslim tapi perlakunya kayak gini. Iya. Udah aku pindah agama aja. Apa aku pindah agama aja ya? Itu kan kayak seakan-akan kenapa akhirnya kita harus mempertimbangkan komen-komen yang datang ke kita gitu. Dan akhir itu cukup meng-announce ya bahwa oh iya ternyata komen itu tuh bisa berdampak negatif loh buat kita. Kalau misalnya kita nggak sadar orang yang komen sama kita itu benar-benar aware sama peduli sama kita atau cuma sekedar numpahin doang. Gitu. Jadi terus juga nih yang aku lihat tuh ya rata-rata kalau seandainya kan orang kena hate comment atau mungkin si korbannya kena hate comment itu biasanya yang sering aku lihat di TikTok itu adalah kaum minoritas. Jadi kayak kaum yang mungkin sekiranya ada kan mungkin kaum disabilitas atau yang lainnya. Nah kalau aku lihat ada namanya komedian Dani Aditya, tahu yang komedian stand up komedian yang sorry ya cacat, cuma dia nggak menggunakan kecacatan itu untuk buat stand up komedi, Jadi bahan lah ya. jadi dark joke gitu. Nah itu dia juga banyak banget kak, aku lihat di komennya tuh banyak, ih ayahnya kayak gini, kasihan anaknya kalau udah besar. Nah itu kan secara nggak langsung apa ya, kayak bikin aku nggak tahu nanti si Dani dia itu menganggap hate comment seperti apa. Cuma aku tuh sebagai yang membaca kayak kasihan maksudnya gitu loh. Kok ada ya orang yang bisa ngomong kayak Iya. gitu dengan entengnya gitu ya. Iya. Nah berlanjut nih. Boleh nggak lanjut? Lanjut dong. Iya. Boleh nggak? Iya. Kalau nggak lanjut nanti batal puasa ya. Nah, menyambung dari kaum minoritas salah satunya juga perempuan. Sebenarnya kan lagi dari pihak perempuan gitu. Wow, berat ya Kak Tipal. Berat banget, iya. Izin banget ya. Jadi aku juga lagi ngeliatin tentang perempuan di publik ketika salah satu aku bilang ada kesetaraan gitu. Kalau dalam publik Ada kesetaraan apa? Nggak ada? ada kesetaraan, ada kesetaraan di ruang. Nah, masuk ke dunia maya, aku udah nyatet sebenarnya kak, mohon maaf. Baca Kak Tipal ya. Nah, bagaimana nih kalian kan melihat fenomena dalam konten hak dari ranah digital ini kak, terkait fenomena perempuan itu masih juga banyak yang dihujat di media sosial. Kalau kakak tahu juga ada dulu itu kalau nggak salah dia pernah viral di 2024 ada Kiki. Oh iya, inget Itu sering ya. banget dihujat. Nah, Iya, padahal kan dia juga bikin konten iya, yang ada wajar konten aja wajar gitu loh. aja. Iya. Nah, dalam ranah digital itu masih banyak juga kaum perempuan tuh yang kena hujat, yang kena semprot juga sama netizen. Itu Kak Intan melihat fenomena itu seperti apa? Gini, kalau misalnya kita melihat kekerasan terhadap perempuan di dunia digital, itu tuh ada istilahnya namanya KBGO. Kekerasan berbasis gender online. Oh iya, Nah, kita punya pelajaran. Ada. berbasis Ingat, gender iya. ya. Nah, walaupun berbasis gender ya, berarti artinya ya sebenarnya laki-laki, perempuan atau non-binary itu bisa kena semua. Tapi secara data memang paling banyak itu perempuan yang jadi korban kekerasan berbasis gender online gitu.
Nah, kenapa perempuan itu rentan banget untuk mendapatkan kekerasan seperti itu? Bukan hanya di media maya ya, di dunia maya, tapi juga di dunia nyata pun demikian gitu. Dan itulah juga yang melatar belakangi perempuan tuh sebenarnya di dalam ilmu sosial ya masuk ke klasifikasi kelompok rentan. Gitu karena ya memang secara apa ya dimensi sosial perempuan tuh rentan di berbagai macam aspek gitu. Nah, termasuk yang soal dunia maya ini gitu. Memang ada stigma ya kan. Pokoknya kalau misalnya perempuan posting let's say ya dia pergi ke tempat yang misalnya dunia malam, ya kan, itu pasti cercaannya akan lebih banyak dibanding laki-laki. Benar, benar sekali. Perempuan tengah malam keluar, keluar tuh. Benar. Nanti yang perempuannya. Nah, itu pasti kalau lihat di kolom komentar tuh banyak banget influencer perempuan juga kan, dia banyak banget yang jadi korban kayak gitu. Dan bahkan di Invit ya tempat saya kerja itu kan kita juga salah satu kampanye untuk stop kekerasan terhadap perempuan. Nah, setiap kali kita bikin postingan tentang isu gender deh gitu, perempuan, apalagi kalau misalnya udah menyangkut ke LGBTQ misalnya, itu pasti komentar cercanya udah paling banyak dibanding kalau misalnya kita bikin postingan di isu yang lain ya. Ada semacam adanya tadi stigma itu sangat kuat ya, terus kemudian orang-orang tuh nampaknya memang masih menuntut perempuan untuk mengisi standar tertentu gitu. Yang mana itu sebenarnya konstruksi sosial kan? Iya kan? Setuju Gitu. sih. Perempuan harus kalau nggak pakai jilbab gitu kan, misalnya karena konteksnya ini Indonesia ya, yang mayoritas adalah Islam gitu. Nah, perempuan nggak pakai jilbab, dia akan lebih banyak disorot, pokoknya serba salah lah, gitu kan. Nah, jadi ya pasti melihat fenomena ini ya concerning, tapi ya itu artinya gimana sebenarnya masyarakat itu juga punya peran, semua berperan ya, nggak cuma pemerintah. Regulasi tentu itu harga mati ya, no debat itu harus ada gitu ya untuk melindungi itu gitu. Tapi bagaimanapun juga nih solidaritas antar perempuan itu juga perlu. Betul. Gitu. Ya kan Kak, secara psikologis pasti aku sih nggak ahli di situ ya, cuma aku merasakan aja dari hari-hari gitu ya. Kayak kalau kita ada sesuatu yang membuat kita merasa terancam atau membuat kita sedih atau apa, kayaknya support ya kan, support system itu kan akan sangat mengangkat dan membantu kan. Nah, jadi sebenarnya di dalam dunia maya yang semakin sebenarnya tidak aman, ya solidaritas support system itu memang perlu, dan itu adalah hal yang bisa menjadi peran masyarakat sipil, peran teman-teman semua di sini gitu. Jadi pertama emang dari diri sendiri dulu kita harus belajar untuk tidak judgmental. Ya kayak betul banget. Harus belajar dulu untuk nggak judgmental. Karena once orang yang judgmental masuk ke dunia maya yang tidak ada batas, borderless, itu akannya tadi antara kemudian masuk ke sisi yang positif atau ke yang negatif tadi, gitu kan? Dan nggak akan ada yang bisa jamin nih kita akhirnya masuk ke yang mana. Yang bisa kemudian mengontrolkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan memang itu peran dari diri sendiri dulu deh, untuk belajar empati, tidak judgmental gitu ya. Dan di lingkungan sehari-hari kita mungkin bisa mulai untuk berjejaring, solidaritas sama teman-temannya, gitu kan. Kalau misalnya ada teman-temannya yang mendapatkan kekerasan misalnya atau cyberbullying gitu, itu penting banget emang untuk ditemenin. Dan bukan untuk kemudian kita malah ikutan balik gitu kan, jadi aku nangkepnya tuh kayak Kak, kalau seandainya di dunia maya itu karena dunianya tanpa batas, jadi orang-orang yang mungkin ngerasa gue ngerasa terkucilkan kah, atau mungkin kena serangan dari teman, dia luapkan semuanya di media sosial, di dunia digital. Jadi gitu. akhirnya dia terjadilah kayak ngejudge orang juga, atau mungkin dia bisa sampai mungkin yang sering tuh aku lihat itu juga sering bikin meme. Jadi tuh sekarang tuh awalnya aku lihat TikTok kan, komentar TikTok tuh bisa ngirim gambar. Jadi biasanya kan ada foto
foto misalkan foto let's say perempuan kan, Iya. itu bisa masukin ke AI, terus dikirim lagi gambar dalam misalkan ya, sorry ya, itu mungkin dijadiin bentuknya yang aneh. Itu iya. sering banget Kak. Jadi nggak cuma sekarang komentar tuh nggak cuma yang jarinya doang pedes, tapi emang otaknya udah mana-mana. Iya benar. Udah makin pedes juga dia otaknya. Iya. Komentar tuh udah makin apa ya? Orang-orang yang berpikiran untuk nggak suka sama kontennya atau mau menjelekkan si orangnya itu nggak cuma konten lu jelek atau mungkin ini lu kurang bagus, tapi dia juga bisa dia screenshot gambarnya, dia kirim ke AI, dikirim lagi di komentar, di comment sectionnya kasih gambar itu kan menurut aku juga makin apa ya, makin jenius aja nih orang-orang yang mau komentar TikTok. Tapi jangan ya, ini menurut saya ini struktural ya. Jadi kelihatannya ini kita ngebahas dunia maya, padahal sebenarnya ini isu struktural banget. Kenapa? Karena kita untuk ngomong kayak tadi ya, kita start dari diri sendiri untuk empati dan judgmental. Itu jangan salah, itu tidak segampang itu loh. Itu sangat tidak mudah untuk kita bisa punya pola pikir yang empati dan tidak judgmental. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita terbiasa hidup di lingkungan atau keluarga gitu ya, yang judgmental, ya kan ya Kak? Betul. Secara psikologi seperti ini Kak Aziza sih yang patut untuk speak up soal ini. Itu rasanya sulit untuk kita bisa menerobos tembok itu. Dan kemudian itu jadi hal yang kita normalisasi gitu. Dan gimana untuk kita bisa keluar dari ruang lingkup itu kan macam-macam. Dan ini aku ngelihat dari sehari-hari aja ya. Misalnya aku lagi jalan ke mana gitu ya, misalnya ke daerah yang banyak anak-anak yang kurang mampu. Aku pernah punya pengalaman itu soalnya. Terus habis itu mereka itu sambil nonton social media, sambil mulutnya cerca caci maki kata-kata hewan, kata-kata kasar. Padahal itu anak-anak itu aku yakin anak SD masih kecil banget. Pertanyaannya contohnya dari mana ya? Contohnya dari mana? Gitu. Kok bisa mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu dan mereka dengan bebas saja mengakses media sosial, Roblox ya kan? Iya, nggak lagi. Jadi dan kemudian yang membuat mereka seperti itu apa ya? Pasti kan itu lingkungan keluarga, ditambah lingkungan pendidikan. Artinya apa? Harus ada intervensi untuk kemudian mengedukasi, Betul. ya kan? Anak-anak, orang-orang untuk tidak judgmental atau punya pemikiran yang lebih terbuka. Nah itu tugas siapa? Itu kan pasti hubungannya lagi dengan sistem pendidikan di Indonesia, ya kan? Hubungannya lagi dengan sistem kesejahteraan di Indonesia. Nggak semua orang bisa mengakses pendidikan yang baik. Dan lain sebagainya. Makanya tadi gue bilang ini struktural. Iya. Gitu. Tuh makin dalam ya pembahasan. Ceritanya. Atau kan mau dari yang mabar-mabar aja. Gak ada. Udah akrab kan. Ya, jadinya mereka kan pada semangat sebenarnya Kak. Iya, Cuma benar-benar. emang ketutup lagi udah jam siang aja sih Kak. Gimana? Nah, jadi nanti mungkin Kak Bunga bisa melanjutkan ya. Terkait yang tadi Mbak Intan udah bicarakan terkait mental si anak-anak. Nah, itu kan mental yang akhirnya bisa membuat si orang itu memberikan jadi komen ya kan. Nah, aku mau nanya kalau ke Kak Aziza terkait mental juga dari pandangan psikologi. Pandangan psikologi berat banget. Emang berat ya? Iya, berat banget. Ini jadi yang menerima komen itu kan juga bisa Terganggu lah mentalnya mentalnya. mental itu bisa apa ya, bisa kena mental lah. Benar. Iya. Pasti sih itu. Nah, seberapa serius sih Kak dampaknya tuh kalau sampai si orang itu atau si penerima paket, si penerima paket Komen. Dari budget penerima komen, iya. sih ngomongin apa sih penerima komen itu kena mental. Jadi seberapa serius atau emang Kak sampai ada yang mungkin kita bilang depresi karena komennya atau mungkin Ada juga sih mesti kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini kembali ke contoh yang tadi ya, yang akhirnya berpikir untuk pindah agama gitu ya. Kan dia berarti menjadi orang yang taruhlah bahasanya korban cyberbullying gitu ya. Nah, bisa jadi berarti gini, dalam kajiannya orang yang cyberbullying itu pasti akan tadi ya, dia pasti akan mengiyakan apa kata si komentatornya, yang itu akhirnya berpengaruh pada konsep diri. Oh ternyata aku emang gak layak ya jadi seorang muslim, apa aku pindah agama aja gitu kan. Pikiran pindah agama itu kan akhirnya membuat
timbul karena ada penilaian orang lain, terus dia mengiyakan dalam dirinya dan jadi sebuah konsep, oh iya aku emang nggak cocok deh jadi seorang muslim apalagi taat gitu ya, makanya aku mau pindah agama aja kan gitu. Terus kemudian pasti kalau akhirnya juga kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Terus kemudian bukan sampai situ aja, tapi juga ada yang sampai kepada cemas, kemudian akhirnya jadi karena saking cemasnya dia juga akhirnya jadi menarik diri secara sosial. Abis kena hujatan di media sosial, oh ya berarti aku nggak di-approve nih, nggak dapat penilaian, nggak dapat validasi, nggak diterima sama lingkungan. Padahal yang nggak nerima misalnya cuma media sosialnya aja, media realitanya gitu ya. Dia nggak seperti itu, tapi dia keburu mengambil atau merespon itu gitu. Jadi memang dampaknya gede banget. Tapi perlu kita lihat kalau sebenarnya hal itu nggak cuma berdampak pada orang-orang yang menerima komentar aja. Bahkan orang-orang yang memberi komentar alias si subjek, si pelaku cyberbullying itu juga bisa punya dampak. Misalnya, apalagi kalau misalnya dia sadar betul apa yang dia lontarkan itu kata-kata kasar yang bisa menyakiti orang lain. Nah, kalau misalnya dia terbiasa, akhirnya satu, dia akan terlatih untuk kehilangan empati alias empatinya akan menurun. Kemudian yang kedua adalah karena dia terlalu fokus sama dunia digital, dia kehilangan keberanian untuk berargumentasi di dunia nyata. Karena apalagi motifnya tadi dia ketika berkomunikasi di dunia digital, dia sadar betul kalau misalnya, oh aku bisa berkomunikasi sebebas-bebasnya karena aku nggak terkena dampak nilai moral ataupun nilai-nilai yang berlaku, karena mereka nggak tahu aku siapa, gitu ya, atau aku nggak kena dampak apa-apa. Tapi karena di dunia nyata dia sadar betul bahwa, oh kalau misalnya komen kayak gitu, itu bisa jadi salah, maka akhirnya dia menarik diri untuk tidak lagi berkomentar atau nggak jadi berani berkomentar gitu. Jadi memang apa ya, ada dampaknya ya, baik secara subjek alias pelaku sama korbannya. Aku mau balik lagi ke Mbak Intan, tadi kan ngebahas kayak ada anak kecil yang dia udah ngelakuin komen-komen yang jelek gitu kan. Itu kan balik lagi ke pendidikan di Indonesia yang harus juga dibenerin gitu ya. Nah aku nanya Mbak, kan banyak banget yang berani menghujat karena tuh hukum kita cenderung tebang pilih. Nah menurut regulasi hukum kita tuh sudah memberi efek jera atau justru membungkam kritik yang konstruktif gitu. Oh, kalau itu bener. Kan Mbak Intan ya. Ini berat loh Kak Tipau, ini berat sekali Kak. Semangat sekali Kak. Langsung. Oke, jadi setauku ya kalau dari sisi hukum memang belum ada yang secara harfiah itu menyebut cyberbullying. Cuma memang kayak misalnya di KUHP yang terbaru, KUHP nasional, Undang-Undang ITE itu setidaknya sudah mengatur perilaku-perilaku yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai bullying ya, sebagai cyberbullying, seperti misalnya pengiriman penyebaran foto pribadi misalnya kan. Terus Terus stiker WA tuh. Banyak sih. ya kan, benar. Terus habis itu ancaman di dunia digital tuh sebenarnya udah ada pasalnya gitu yang mengatur itu, tapi memang tidak spesifik disebut itu sebagai cyberbullying. Artinya menurut saya regulasinya tuh sudah ada gitu. Biasanya memang yang hubungannya ya dengan dunia digital itu kan ITE, terus KUHP nasional ya, lalu kemudian ada UU TPKS itu juga TPKS itu untuk yang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Nah itu juga ada mengatur soal yaitu tadi ya salah satunya untuk judulnya tuh penyebaran konten pornografi misalnya. Nah itu diatur biasanya di undang-undang tersebut. Nah jadi sebenarnya secara regulasi itu sudah ada. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita memang sudah terlindungi ya kan oleh regulasi-regulasi tersebut gitu. Nah masalahnya kalau kita lihat dari misalnya data yang dirilis oleh SafeNet itu adalah organisasi masyarakat sipil yang memang menyoroti soal isu digital ya, keamanan digital, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Justru dari data mereka 70% dari pelaporan undang-undang ITE itu datang dari pemerintah. Gitu. Justru itu 70% dari datangnya dari pemerintah. Artinya apa?
bukannya dipakai untuk melindungi, ya kan? Tapi justru itu menjadi plot twist untuk kemudian mengkriminalisasi warga yang dianggap mengkritik, gitu kan? Nah, itu jadi sebenarnya yang jadi masalah. Nah, itu benar. Jadi aku sebenarnya pengen bersuara juga sedikit sih Gimana? terkait hukum di Indonesia. Berani? Wah, sebenarnya sih berani. Jadi Sebenarnya ya, dibalikan sebenarnya berani. Gimana? Bawa masker? lebih Ya. Nah, jadi aku ngerasa tuh bener tadi mungkin dari data yang ngasih kita juga semakin kayak menguatkan apa ya, kalau emang hukum Indonesia tuh banyak yang bilang apa namanya, tajam ke bawah, buruk ke atas. Nah, itu yang aku rasa, masa pemerintahnya itu mau apa sih namanya, Melindungi, nyeblosin. Padahal kan toh presiden kita juga Pak Prabowo Subianto sudah bilang kalau emang pemerintahnya ada kesalahan atau apa, itu bisa dikritik. Nah, yang mengkritik ini malah kok dihilangin. Gimana? Kalau kita mesti di rumah ntar dicolot orang pas buka puasa ya. Ya, jadi apa tuh? Gimana ya? Ya, jadi benar banget dari Mbak Intan juga tadi udah jelasin kalau apa sih? Jadi muter-muter gini. Ya artinya apa Bang Messi? Nah, jadi artinya kalau seandainya sekarang ini kita tetap emang harus bersuara sih, kalau menurut aku, apalagi mahasiswa atau dan juga teman-teman semua yang ada di saya, kita tetap harus bersuara terkait ya emang kalau ada kritik terkait pemerintah itu ya bisa langsung dikritik aja. Kritik kita. Apa kita mau lanjut sejam lagi pun bahas kritik? Aduh. Jadi teman-teman semua, sobat pulang kampus ya, kalau teman-teman juga harus lebih bijak lagi ya. Iya, benar sih. Menyampaikan kalau seandainya kan yang menyerang itu bisa kena mental, yang diserang juga bisa kena mental. Jadi bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial. Dan juga kan kita juga tadi jelasin ya, kita kalau seandainya kan pengguna media sosial tuh salah satunya perempuan, juga salah satu minoritas yang juga sering terkena dampaknya. Iya, bener banget. Perempuan itu sampai gulung-gulung nih kasusnya. Iya. Ya itulah pokoknya ya. Kita harus lebih bijak lagi. Nah, sobat pulang kampus yang hadir dalam studio semua, kalian semua bahagia? Bahagia dong. Sudah Mama dan A beraksi. Teman-teman sobat pulang kampus, dua sesi pertanyaan, yang satu untuk Kak Aziza dan satu juga untuk Mbak Intan. Iya. Ada yang mau nanya? Kalau mau nanya nanti saya keluarin. Langsung nanya nih. Langsung ya. Oke, sebutkan nama. Berdiri. Sebutkan nama dan juga asal pesantrennya. Oh, sama pesantrennya. Gini ya Kak konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dolai dari FISIP semester 2. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Dolai, Muhammad Dolai ya. Saya ingin bertanya. Jadi Pertanyaannya untuk siapa? untuk siapa? Mbak Intan. Oh, iya. Saya ingin bertanya, apakah influencer atau artis lah, apa public figure itu dia bisa memicu atau meredam hate speech yang komentar pedes-pedes gitu? Apakah public figure itu bisa menjadi tiang yang untuk di sosial media begitu? Oke. Bisa jadi gatekeeper gitu loh. Iya, jadi benar, Mbak. Pokoknya iya itulah. Nanti satu lagi, langsung jawab aja. Oh, satu lagi. Oh, langsung Ada satu berarti. lagi. Oke, silakan. Iya, Iya, berdiri ya. Kalau tidur ntar nggak bisa. Kenalin aku Adia dari semester 4. Halo ya. Di sini mau nanya buat Kak Aziza. kan kalau dari tadi itu di highlightnya mentalnya itu misalkan yang dikasih hate speech itu jadi kayak down gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih kayak dari yang dihujat ini malah kayak nggak mau nerima hate speech itu gitu. Kayak mungkin itu tuh bukan hate speech tapi kayak komentar yang membangun, kritik yang membangun sebenarnya kayak gitu. Terus gimana cara bedain kritik yang membangun sama hate speech? Oke.
Oke, itu dia Makasih. pertanyaan yang keren banget ya dari Sobat Ruang Kampus yang ada dalam studio ini. Oke. Pertanyaan pertama dari Mas Dolai, ya. Pertanyaannya untuk Kak Intan. Pertanyaan itu sekitar si influencer ini atau si aktris atau aktor ini atau mungkin public figure ini bisa nggak sih Kak Menjadi si ya. head speech itu? Bisa dua-duanya sebenarnya. Dia antara kemudian menjadi bensin yang makin menyalakan api atau justru bisa meredam itu. Jadi ini balik lagi ya ke pribadi, karena ya kita kan apalagi kita bicara algoritma. Iya. Ya kan, influencer kan dia terkenal karena followersnya banyak. Iya. Nah artinya satu konten dari dia itu mungkin bisa mempengaruhi banyak akun Iya. dan Yes, juga benar. algoritmanya bergulirnya juga kenceng banget pasti. Berarti artinya dari situ aja dia udah punya power tuh untuk menentukan narasi, untuk dia bisa mempengaruhi orang, ya kan, pola pikir orang dan keputusan orang bahkan dalam membeli atau membuat suatu keputusan yang lainnya gitu. Nah, artinya sebenarnya itu balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau misalnya memang balik ke soal empati dan judgmental tadi ya, pada dasarnya kalau memang dia punya empati yang baik, ya dia pasti akan sadar ya bahwa apa yang dia sampaikan ini bisa loh ngaruhin banyak orang dan bahkan multi umur nih ceritanya gitu kan, nggak orang dewasa doang, jangan-jangan anak kecil juga bisa terpengaruh sama apa yang akan saya omongin. Jadi ya sebenarnya justru itu kita mendorongnya hadirnya, timbulnya banyak influencer yang bisa memainkan ujaran-ujaran yang adem ya, bukan kebencian. Nah, dan hal ini juga udah mulai menjadi salah satu strategi advokasi juga sebetulnya dalam masyarakat sipil gitu ya, untuk kemudian bisa gerak bareng-bareng sama influencer yang dianggap memiliki nilai-nilai yang baik. Gitu. Iya. Nah, justru harapannya dengan gerak seperti ini, yaitu akan yang kemudian menggulirkan pesan-pesan atau narasi-narasi yang adem, narasi kesetaraan, inklusivitas gitu ya, yang membangun di dunia maya gitu kan. Nah, cuma kan justru kita juga cukup terancam dengan kehadiran buzzer di satu sisi ya kan, yang kebanyakan justru memang ujarannya kebencian dan buzzer ini bukan hanya manusia tapi investasinya sudah di bot kan, sudah di sistem. Dia juga bisa mempengaruhi algoritma, mewarnai kolom-kolom komentar dengan ujaran kebencian. Dan orang yang punya sistem buzzer yang begitu tersistematis itu adalah orang-orang yang punya uang gitu. Orang-orang yang punya uang ya kita tahu ya kira-kira ya itu kan berarti bisa dikatakan oligarki. Gitu kan, orang yang punya resource. Nah berarti ini sebenarnya di dunia maya akhirnya juga ya kita justru mendorong kehadiran influencer yang idealis ya, idealis dan juga empati. Dalam hal ini idealisnya untuk dia prinsip dengan narasi-narasi yang sifatnya membangun dan kebaikan. Jadi gimana Mas Dolai? Sudah terjawab? Bisa dijelaskan ulang kembali mungkin? Gak dong, iya. Ya, saya tahu kok Mas Dolai udah paham, cuma takutnya penjelasan ulang. Oke, iya. Terima kasih Mas Dolai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adia terkait dari kritik ada yang membangun, ada juga yang itu bagaimana? Yang membedakan iya. kritik membangun dan juga yang Oke. Lagi-lagi ini kembali ke personal ya. Jadi bisa dibilang gini, tadi ada orang yang dia mudah terpengaruh gitu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih seorang yang menerima hate speech atau enggak bullying itu dia tidak merespon gitu ya? Boleh banget. Tapi apa modalnya? Modalnya adalah dia harus paham kelebihan apa yang dia punya sama kekurangan apa yang dia punya gitu. Kalau misalnya dia udah yakin sama dirinya, kenal sama dirinya, kelebihan yang dia punya, maka hate speech itu cuman sebatas ya udah serangan yang bisa jadi nggak perlu dia pertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak paham sama dirinya, dia akan menangkap semua informasi sehingga akhirnya informasi itu dia validasi, oh ternyata itu ya penilaian orang lain. Tapi kalau misalnya dia cukup yakin, dia udah cukup kenal sama dirinya, maka itu enggak. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya sebenarnya bisa ya kita melihat ada hate speech yang emang bener-bener
menyerang, ada yang sebenarnya dia ngasih saran, tapi mungkin kata-katanya kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya memang kita lihat ada kritik itu bisa, oh emang itu kita nggak punya, gitu ya. Oh emang itu kita belum ada, maka itu bisa kita ambil sebagai masukan. Jadi bagaimana sikap kita dalam menerima respon itu juga berkaitan dengan kesiapan kita dan kesiapan kita dalam menerima dan seberapa jauh kita kenal sama diri kita. Kalau kita kenal sama diri kita yakin sama diri kita, oh emang kompetensi aku di sini, gitu ya. Kalau misalnya orang itu ngomong, ya kan kamu kan nggak kenal aku siapa, hak apa kamu berbicara, atau sebenarnya apakah perkataan dia perlu kita pertimbangkan, gitu. Makanya akhirnya kembali kepada diri sendiri, kenali diri sendiri, pahami diri kita sendiri, dan kita akhirnya bisa lebih wise, lebih bisa bijaksana dalam menerima baik itu serangan ataupun masukan yang mungkin berbahasanya dalam konteks bahasa yang negatif. Gitu. Kak Dia terjawab? Terjawab. Oke, Iya. Terima kasih Mas Dorai dan Kade yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, dan tadi kan udah banyak banget dari narasumber yang keren kita udah menjelaskan kan gimana untuk kita bisa aware sama keadaan, terus kita juga bisa mengurangi komen-komen yang jelek di media sosial, apalagi di bulan puasa. Nah, udah banyak informasi kita dapat. Mungkin dari narasumber keren kita bisa memberikan closing statement untuk teman-teman agar mereka tuh bisa aware dengan keadaan yang sekarang itu seperti apa gitu. Boleh. Oke, jadi bisa dibilang modal kan kita nggak bisa kontrol lingkungan kita ya. Yes. Ya. Kita nggak bisa ngontrol, kamu nggak boleh berkata-kata kasar sama aku, gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga akhirnya perlu memagari diri dan mengontrol mana yang bisa kita ambil, mana yang perlu kita abaikan, gitu. Terus kemudian, dan ini kalau dari sisi korban ya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman sebagai pelaku, mohon teman-teman lebih mindful lagi ketika mengetik. Kenapa? Karena kalau misal ketika kita mindful, kita tahu apa yang kita lontarkan dan seenggaknya apa dampak ataupun respon orang lain ketika orang lain itu menerima, gitu. Jadi silahkan dilatih empati dan mindfulness-nya ketika mengetik, dan juga mensortir mana pesan yang akhirnya harus diabaikan, mana pesan yang akhirnya harus kita notice atau kita ambil. Kurang lebih itu aja sih, Kak. Oke, tadi Kak Ina. Jadi buat teman-teman harus pahami dulu bahwa kita sepakat yang namanya teknologi media sosial itu adalah disrupsi. Jadi karena kita tahu ini disrupsi, maka tadi yang Kak Ziza bilang untuk kita memagari diri itu penting. Jangan sampai kemudian disrupsi ini nih ibarat tsunami, kita tuh pagernya tuh cuma pagar bambu, beres itu semua, gitu kan? Langsung aja. Terobos. Terobos semua gitu kan. Itu bener-bener disrupsi teknologi itu udah sederas tsunami itu ibaratnya. Nah kalau misalnya kita kemudian bisa membangun diri yang lebih aware, lebih mindful tadi ya, dan kemudian kita bersolidaritas, berjejaring gitu ya, dan caranya gimana? Itu kita juga bisa membuat pagar dengan memfollow hal-hal yang positif gitu. Jadi coba teman-teman pagari diri sendiri itu salah satunya dengan menciptakan algoritma yang positif buat diri kita sendiri. Ya dengan apa tadi, follow akun-akun yang memang membuat kita bisa lebih produktif, mengetahui ilmu-ilmu baru, dibandingkan kemudian kita berita-berita misalnya isu perceraian orang gitu kan segala macam dan lain sebagainya, itu ranah privat yang udahlah gitu. Itu udah bukan hal yang kemudian akan membawa keuntungan atau produktivitas buat diri kita sendiri. Nah jadi sebaiknya memang dari diri sendiri tuh udah harus pahami, sadari bahwa itu adalah disrupsi dan bagaimana kita bisa membangun pagar yang kemudian bisa cukup kuat untuk tidak terbawa oleh arus disrupsi teknologi, dan bagaimana juga kita menggunakan teknologi ini dengan buat hal-hal yang produktif. Ya, oke, itu dia konsen dari dua narasumber kita. Tepuk tangan dulu. Dari aku cuma satu aja ya, kalian coba urusi diri kalian dulu ya, kalian berbenah diri kalian. Karena kalian itu tidak digaji sama orang yang kalian head commentin. Jadi kecuali dia ngasih kalian duit 100.000 buat kalian bikin head comment ya. Belum itu. Mana ada? Tapi kayaknya nggak ada deh. Orang yang kasih duit nih 1 juta buat dikomenin di saya ini nggak ada. Jadi kalian nggak digaji untuk memberikan head comment. Jadi kalian nggak usah terlalu perhatian lah sama Kalau hubungan digaji orang. gimana?
Kalau digaji saya nggak. Kalau saya mah orang nggak kuat banget kan. Yang bener, yang bener. Prinsip Wah, ya. ini baik Prinsip. banget. Ya ampun, semoga percayaan ini jadi jalan terbaik. Kalian mulu nih orang kampus, nggak boleh ya. Jadi apalagi bulan puasa kayak gini, kita Yes. harus tetap teduh Benar. di dalam bulan Ramadan. Jadi tetap teman-teman semua. Gimana Jadi gimana? teman-teman pulang kampus semua, sobat pulang kampus, dalam suasana Ramadan yang teduh ini kita tetap harus bisa menjadi orang-orang yang tetap memberikan iya. positive vibes. Yes, bener banget. Dan cuma orang yang sekitar kita, tapi mungkin orang yang luas yang kita nggak kenal di media maya. Iya. Supaya ya itu bisa jadi pahala yang besar juga. Iya, karena Di kan bulan Ramadan ini, kan. kalau kita ngelakuin hal yang baik, itu kan juga bakal baik lagi ke kita. Kita dapat imbas yang lebih baik dan lebih besar gitu kan. Bener banget. Dari teman-teman semua, terima kasih sudah mau mampir. Terima kasih banyak. Semoga sobat pulang kampus semua terinfluence untuk Sangat menjadi terinfluence. media-media yang lebih baik lagi. Bener Lebih banget, baik lagi. setuju. Terima kasih sobat pulang kampus di rumah yang lagi puasanya, yang lagi di jalan, yang lagi sahur, atau mungkin yang lagi mau jalan mudik ya, hati-hati, semoga Hati-hati jalan. sampai di tempat mudiknya, Amin. bisa keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya Tetap lancar, full, ya. full sampai lebaran nanti. Ya, saya Timbal pada Haris pamit undur diri dan rekan saya. Saya Bunga Trisyana pamit undur diri juga. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Podcast Ramadan dulu. Wasana Hanawasi, podcast nambah motivasi.